dan General Manager PT KPI Kilang Pertamina Internasional RU2 atau yang mewakili, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak, dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati mewakili Pak Wali Kota, kemudian yang saya hormati mewakili Pindah Kota Dumai, kemudian Bapak Ketua apa namanya? Baja. Saya tadi apa namanya Baja? Penghimpunan Penjara Barang dan Jasa. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu para pengguna jasa dan mungkin Pertamina hadir juga pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa mampir di sini. Sebenarnya saya ini langsung ditodong oleh ketua, karena saya juga tidak ada di agenda ini sebenarnya. Cuman kasih sayang aja sebenarnya. Itu yang undang saya itu lomba mancing itu udah lebih sebulan yang lalu. Ya, waktu saya kunjung ke Dumai, panitia ini datang saya. Kemudian itu ada acara dari Kementerian KKP dalam rangka Bulan Cinta Laut. Jadi Bulan Cinta Laut ini adalah gerakan nasional dalam rangka untuk menjaga laut agar tidak tercemar dengan sampah-sampah, terutama sampah plastik, yang itu akan mengganggu berkaitan dengan keselamatan ikan, keselamatan biota laut, termasuk juga keselamatan manusia. Alhamdulillah kami bisa silaturahmi dan saya mengucapkan terima kasih Pak Ketua. Ya, saya tadi juga tidak tahu dia baca apa lah nih. Ya, beliau rupanya punya hajat ya. Jadi saya sempatkan lah ini acara bisa tiga acara nih ya. Pak Azil Kasim, ya, 3 acara nih dari pagi, tempat acara Bulan Cinta Laut nih acara yang ketiga. Setelah ini saya betul ini. Salawat dan salam sampaikan ke tujuh alam dan Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Muhammad SAW. Pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8. Ke-8 ini usianya masih kelas 2 SD ya. Biasanya SD-nya kan umur 7 tahun. Tapi sebenarnya penggiat jasa ini tidak 8 tahun di sini. Karena di sini ini udah lama Pertamina di sini. Sudah lama juga dulu Kaltek ada di sini. Tak mungkin tidak ada penyedia jasa. Cuman organisasinya baru terbentuk mungkin selama 8 tahun. Tapi organisasi lain mungkin masih ada juga ya, di luar organisasi ini. Karena kami tahu persis nih organisasi penyedia jasa ini banyak ya di Riau ini. Nah, kami mengucap selamat, semoga sukses. Apalagi sekarang tentunya sudah berpindah dari Chevron kepada Pertamina. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik dan sekaligus tentunya diharapkan penyedia jasa semakin berkualitas. Kami di Riau juga ada namanya Biro Pengadaan Barang dan Jasa khusus yang ditugaskan untuk mengurus penyedia jasa barang jasa. Apa yang kami lihat pada saat ini, pertama, penyedia jasa harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, termasuk juga oleh Pertamina sebagai yang memberikan jasa. Kenapa? Karena sekarang zamannya sudah berubah. Misalnya, sekarang kan mengutamakan produk dalam negeri, betul kan? Betul lah? Nah, kalau tak mau begitu pasti tak bisa Bapak Presiden. Ya itu perintah Presiden. Ya, kalau tak dilaksanakan ya menyalahi aturan, nanti ditangkap oleh polisi. Tangkap oleh jaksa. Artinya ini kan harus kita dukung. Kenapa begitu? Kita cinta tanah air, harus kita utamakan produk dalam negeri. Bagaimanapun kita kan cinta tanah air, apalagi 17 Agustus tinggal menghitung hari. Inilah masanya kita menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Karena itu sekarang ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ya, kemarin kita laksanakan beberapa hari yang lalu di Komisi Riau. Ini sebenarnya bukan sederhana, tapi mengajak rakyat Indonesia ini agar cinta terhadap produk dalam negeri kita sendiri. Kalau kita ini mencintai produk dalam negeri kita sendiri, udah kaya Indonesia nih Pak.
Ini barulah Presiden Pak Jokowi perintah ini. Kalau selama ini dulu semuanya utama itu udah kaya ya. Tak bisa produk luar negeri itu seenak-enaknya. Bukan kita tidak mau menerima mereka, tapi diutamakanlah produk dalam negeri kalau kita mau menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, zaman ini kan sudah berubah. Sekarang juga kami penyedia jasa kami juga sudah menggunakan digital. Ini kemarin alhamdulillah kami dalam rangka penggunaan produk dalam negeri untuk sampai triwulan pertama ini nomor 1 Indonesia itu ya, itu adalah Riau. Dapat penghargaan. Jadi pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah provinsi itu yang terbaik di Indonesia itu untuk semester ini itu adalah Provinsi Riau. Artinya begitulah kami betul-betul melaksanakan perintah Presiden. Yang kedua, ini semuanya pelaksanaannya semuanya menggunakan online. Penyedia penyedia jasa juga harus tahu menggunakan digitalisasi. Tak zamannya lagi nanti jumpa si Badu di Pertamina, macam mana mujuk-mujuknya dapat proyek saya. Tak zamannya lagi. Ya. Udah sekarang sudah tahu saya Pertamina apa kamu menggunakan itu, pasti menggunakan itu kan. Nah, mungkin tidak, apalagi perusahaan. Sekarang juga di provinsi, di kota juga sudah semuanya seperti itu. Jadi tidak dibenarkan bersinggungan bertemu antara nanti penyedia barang dengan siapa yang akan memberi jasa. Ini tujuannya untuk menghindari korupsi. Nah, karena itu juga penyedia barang jasa juga harus tahu dengan hal ini. Kami semuanya sudah menggunakan online. Bahkan sekarang pelaku usaha kecil, usaha mikro pun udah pintar dengan online. Sebab kalau dia tidak pandai menggunakan itu, tak dapat barang, tak dapat pekerjaan. Jadi harapan saya semua penyedia jasa barang jasa yang bergerak di Pertamina atau mungkin di Pemko atau dimanapun harus menguasai semua yang berkaitan dengan hal ini. Sehingga nanti kalau misalnya mereka mau mendapatkan pekerjaan, mereka harus tahu dengan apa yang sekarang telah disanakan oleh pemerintah pada saat ini. Termasuk penyedia barang, termasuk juga yang tentunya teman-teman kita yang ada di perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Karena itu kami yakin dan percaya, apalagi Kota Dumai ini kan udah lama ya. Kemajuannya tentu mungkin lebih dulu dari daerah lain. Kami yakin bahwa semua itu telah bisa dilalui karena saya katakan tadi sekarang pelaku usaha ekonomi kecil, mikro pun sekarang sudah pandai dengan menggunakan adanya pengadaan barang yang sudah menggunakan produk dalam negeri sekaligus juga yang berkaitan dengan penggunaan digitalisasi. Dan sekarang juga tentunya sudah juga di semua pemberi jasa mereka juga sedang bagaimana sekarang ini memberi kemudahan-kemudahan sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh penyedia jasa. Jadi tidak ada lagi yang tertutup mungkin zaman-zaman dulu tidak bisa lagi seperti itu karena zaman sekarang sudah terbuka dan semuanya juga bisa mendapatkan suatu pekerjaan tentunya dengan kemampuan dia, dengan kualitasnya, dengan produk-produk yang ditawarkan dia itu tentunya lebih yang terbaik sehingga dia lebih jadi pemenangnya. Kami kira inilah yang dapat kami sampaikan kepada sahabat ini. Semoga ada manfaatnya dan kami juga mendoakan kepada bapak-bapak agar di masa yang akan datang masih banyak pekerjaan-pekerjaan di sini. Kami tahu persis nih, karena baru-baru ini kan Menteri SDM kan bersama kami. Riau ada pengeboran minyak lagi. Yang pengeboran minyak itu adalah minyak yang di bawah minyak. Kalau sekarang ini minyak yang tidak dalam. Kalau minyak yang kemarin pengeboran oleh Menteri SDM itu minyak di atas 3 km. Dan yang mengerjanya itu dari perusahaan Amerika. Ya. Tapi di ladang minyak Pertamina. Jadi artinya di Riau ini masih banyak minyaknya. Sebab di bawah minyak masih ada minyak. Kalau istilah Pak Menteri kemarin dapur minyak, dapur minyak itu kan banyak minyak. Jadi yang kemarin itu baru satu, tapi akan dikebor itu ada 2 sumur yang berdekatan. Tapi lanjutannya ada 126 sumur lagi yang akan dilakukan pengeboran pada tahun ini. Karena itu pasti ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang memberi kesempatan pada penyedia jasa. Jadi
siap untuk menghadapi itu sehingga nanti mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kami kira inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan satu hal penting yang ingin kami sampaikan, jaga kondisi Riau ini aman kondusif, supaya nanti Pak Tentara dan Pak Polisi kita ini tak sibuk. Ini kan zaman kan sudah zaman tahun politik. Orang biarlah politik, tapi jangan politik nanti mengganggu ancaman negara kita, mengganggu persahabatan kita, mengganggu kebersamaan kita. Di Riau ini sekarang pertumbuhan ekonomi cukup bagus Pak, 4,88%. Ya. Inflasi juga sekarang berkat kerja kami bersama TNI Polri juga cukup bagus. Ini sekarang 1,9% saja, rendah masuk lumayan. Jadi karena itu ini harus kita jaga. Apa jaganya? Kami tugas pemerintah kami bagaimana memberikan kemudahan usaha. Pak Kapolda kami kemarin sama Pak Kapolda, sama Danrem, sama Pangdam kemarin, sama Jalanan juga hadir, termasuk Pak Kajati juga hadir. Kami siap bagaimana mengamankan negara ini, dan semuanya mendukung. Pak Kajati sesuai dengan bidang tugasnya dia membantu agar ekonomi Riau ini cukup bagus. Pak Kapolda dan TNI khususnya bagaimana menjaga negeri ini agar dalam suasana aman dan tertib. Dan untuk dimaklumi juga indeks kerukunan umat beragama di Riau ini cukup tinggi. Jadi Riau ini cukup toleransi Bapak Ibu. Ya, 74% lebih nilainya dari indeks kerukunan umat beragama. Nah, karena itu ini kan tidak mudah. Tahun saya bertugas di sini, Riau ini dikatakan intoleransi Pak. Tapi sekarang Riau ini toleransi. Jadi ini tidak mudah kerjanya. Karena itu hari dipertahankan. Sebab kenapa saya sampaikan ini? Saya berakhir masa tugas saya bulan Desember. Jangan nanti sudah saya tidak menjabat lah berubah pula. Kan bisa aja pemimpin berubah pula caranya. Jadi karena itu pesan saya mari dijalani. Karena saya sudah meninggalkan Riau ini pertumbuhan ekonominya bagus, kebersamaannya bagus. Kami kan ada kompak kami dengan forum kerukunan beragama, forum pembawa kebangsaan. Insya Allah nanti tanggal 20 Agustus nanti kita ada pawai budaya nasional. Semua nanti peguyupan silakan menunjukkan budayanya masing-masing. Ada nggak dua domain seperti ini? Ada. Nah, jangan sampai tak ada pula. Ini kita menunjukkan keberagaman kita. Sebab dari situlah lahirnya negara kesatuan Indonesia. Nah, ini tentunya kami harapkan yang baik ini tolong dijaga. Jangan nanti udah misal Januari saya tak dapat lagi nggak berubah pula. Alhamdulillah ya. Karena saya sayang sama negeri ini. Banyak juga yang Dumai ini, Bapak tahu nggak Dumai ini sekarang? Saya cerita sedikit lah. Ini kan tim Bappenas kemarin ada seminggu berada di Dumai dan Pulau Meranti tadi. Tim Bappenas, bukan tim Bappedas. Mereka menyampaikan kepada kami, ke depan ini pusat ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 5 tahun yang akan datang oleh presiden yang akan datang sudah disiapkan dari sekarang. Pusat ekonominya di mana? Di kampung bapak-bapaknya, Dumai. Sebelum mereka berangkat ke sini, mereka diskusi di rumah saya. Dia cerita begini, dia ceritalah Sumatera Utara begini, Sumatera Selatan begini, Jambi begini, Jambi begini. Sampailah bicara soal pelabuhan. Pelabuhan Belawan itu kan sudah mentok. Kan? Dia buat pelabuhan di daerah Batubara, lupa saya. Saya ada pernah sampai sampai pelabuhan. Tapi pelabuhan Batubara itu lebih 2 kilo dari pangkal tanah ini itu 2 kilo lebih baru bisa kapal sadar. Saya bilang tuh direktur pimpinnya, Bapak bilang itu boros. Saya udah pernah sampai sana, nggak bisa dibohongi sih bilang. Saya waktu Bupati udah sampai sana, karena Bupati Batubara itu kawan saya. Saya waktu itu mau jalan kaki, apa kata Bupati? Nggak bisa Pak Bupati, Bapak kalau sampai sana capek, 2 kilo lebih tuh. Saya bilang, mana dari Riau ini pelabuhannya seperti itu? Semua daerah Riau, baik Dumai, Bengkalis, Meranti, Inhil, Siak, langsung
kapal sandar gitu dia. Itulah salah satu kurnia Allah yang diberikan pada Riau. Makanya dia sudah melihat itu. Kalau yang dekat juga gitu, dekat seberang Malaysia dekat kita, dekat Singapura juga dekat kita. Jadi tidak ada daerah di Sumatera ini yang paling dekat daripada Riau. Jadi semuanya sangat mendukung. Bahkan dari teman saya Gubernur Sumatera Utara, kalau bisa jalan tol ke Rantau Prapat itu dipercepat, agar nanti di daerah Rantau Prapat itu bisa nanti mengirim ekspornya ke sini. Begitulah sekarang kondisi yang ada di dunia. Nah, karena itu mari kita jaga nih. Ya, sebab ini seperti kalau saya katakan mutiara nih, yang ada di rumah ini. Ya, bapak-bapak lah yang jaga nih, ibu-ibu yang ada jaga sini. Kami kan jauh jaga di kamar sana. Ya nampak langsung kalau pas sini. Tapi kami tetap nanti akan monitor ini. Apalagi tahun depan insya Allah akan dimulai juga pembangunan tambah roro lagi 1 buah antara Dumai nanti ke Upat, dan itu akan dibangun MCC Amerika. Jadi bukan uang kita, uang Amerika kita suruh bangun ke Dumai ini. Ya. Ini ya. Nanti pelabuhan itu juga akan diperluas. Ya, kami dapat relasi dengan Pemko. Nanti ada Pertamina juga di situ. Sebab tanah kita ini tak cukup, tanah Pertamina, Patraniaga kita minta bantuan dan mereka juga bersedia. Nah, saya sudah bicarakan juga dengan Ibu Nike, Ibu Pertamina, Ibu pendukung itu. Nah, jadi karena itulah tentunya saya sangat sayang dengan Dumai. Mari kita jaga nih, karena Dumai ini adalah sumber ekonomi yang sangat dasar di masa yang datang. Ya, karena itu ini kami serahkan kepada Bapak Ibu agar nanti dapat terjaga suasana kondusif, suasana kebersamaan, agar nanti ekonomi kita tumbuh lagi di masa yang datang. Lebih kurang mohon maaf, bila berkata assalamualaikum.